selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kori Safira, NIM D1A 019202 dari Fakultas Peternakan Unsur. Saya sekarang berada di peternakan sapi perah Desa Limpak Kulus yang bernama Tirto Margo Utomo. Di sini tuh total populasi sapi perahnya sekitar 40 dengan jumlah sapi keringnya itu 5 totalnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh sapi perah pada periode kering yang berada di Tirto Margo Utomo. Nah, ini juga salah satu sapi periode kering yang berada di peternakan Tirto Margo Utomo. Tadi kan kita udah bahas tuh sapi periode kering. Nah, apa sih itu sapi periode kering? Sapi kering itu merupakan sapi yang berada pada akhir kebuntingan sebelum memasuki periode kelahiran atau laktasi. Jadi maksudnya tuh kayak sapi pada akhir kebuntingan yang sudah tidak diperah susunya. Apa sih sapi harus dikeringkan? Yang pertama itu untuk meningkatkan produktivitas susu pada saat laktasi berikutnya atau untuk menyiapkan susu untuk laktasi berikutnya. Nah, yang kedua itu untuk meningkatkan jumlah kolostrum buat pedet nantinya agar pedet itu terhindar dari penyakit akibat kekurangan kolostrum. Ini mulai dikeringkan pada usia kebuntingan 7 bulan sampai nantinya memasuki usia kelahiran, yaitu pada sekitar usia 9 bulan. Nah, apa saja sih yang terjadi pada saat masa kering? Yang pertama itu ada regenerasi sel-sel alveoli. Yang kedua itu ada pembentukan kolostrum. Yang ketiga itu penurunan dry matter impact. Yang keempat itu penurunan bobot badan. Yang pertama tuh ada regenerasi sel alveoli. Periode kering memungkinkan regenerasi sel yang cepat dengan mengganti sel sekretori yang rusak dengan sel-sel baru yang mendorong proliferasi dan keluasan massa alveolar. Involusi dan diferensiasi alveoli membutuhkan waktu rata-rata selama 42 hari. Faktor hormon dan nutrisi sangat mempengaruhi regenerasi dari sel alveoli. Hormonnya yaitu ada hormon progesteron dan estrogen, sedangkan nutrisinya yaitu utamanya protein dan energi. Yang kedua itu ada pembentukan kolostrum. Kolostrum mulai terbentuk selama masa akhir kebuntingan. Kolostrum memiliki profil nutrien yang tinggi, yaitu protein, lemak, mineral, dan vitamin. Sapi harus mendapatkan pasokan nutrien yang tinggi selama masa kering. Nah, yang ketiga dan keempat itu ada penurunan dry matter intake dan bobot badan. Penurunan dry matter intake ini terjadi karena gejolak hormonal selama masa transisi, yaitu 21 hari sebelum kelahiran atau close up dan 21 hari setelah kelahiran yang menyebabkan nafsu makan turun. Sedangkan penurunan bobot badan ini terjadi karena pasokan nutrisi dry matter intake minim, tetapi energi yang dibutuhkan untuk hidup pokok dan produksi tinggi. Nah, sapi kering yang sehat itu dapat meningkatkan body score pada saat pedet. Merupakan salah satu contoh sapi kering dengan usia kebuntingan itu sudah memasuki bulan ke-9. Nah, teman-teman di sini bisa melihat